Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer, jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Vosalco. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang array. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang array menggunakan tipe data double. Jadi dia array yang tipe datanya pecahan. Kemudian kita juga akan membahas tentang array yang tipe datanya string. Jadi ini sebenarnya sama dengan tipe data integer. Jadi pendeklarasiannya hanya sedikit berbeda. Kita langsung ke NetBeans saja. Buka NetBeans. Kemudian kita buat sebuah kelas dulu. Buat kelas, klik kanan, new, di package yang kemarin, package yang telah kita buat sebelumnya, package Vosalco. Kita bikin kelas, klik kanan, new, Java class. Kita beri nama kelasnya supaya sedikit teratur. Kita beri nama latihan array vector 003. Kemudian pilih finish. Oke, kita hapus dulu komentar programnya. Kemudian ini juga dihapus, delete. Kemudian di sini tulis public static void main string. Jadi ini S nya huruf kapital ya, S kapital, buka kurung siku, kemudian Vosalco. Oke, kemudian buka kurung kerawal. Jadi ini trik di pemrograman Java kalau pakai NetBeans ya. Kalau buka kurung kerawal seperti ini langsung di enter saja, supaya nanti kita langsung dibuatkan kurung kerawal balasan, enter. Ya, di sini langsung kita dibuatkan kurung kerawal balasan. Ini trik untuk meminimalisir error. Oke, yang akan kita buat adalah array 2 dengan tipe datanya adalah tipe data double ya. Jadi cara buatnya seperti ini, double, kemudian pakai kurung siku seperti ini, nama arraynya arr2, kemudian titik koma. Ini selesai ya. Ini cara pertama selesai sampai sini. Jadi ini kalau sampai sini kita sudah buat arraynya, tapi belum diinisialisasi ya, kita baru buat variabel arraynya. Kemudian pada saat kalau kita mau inisialisasi, bisa langsung di sini sama dengan new arr, new integer, ini new double ya, new double. Kemudian kita masukkan size-nya ke dalam sini, ke dalam kurung sikunya. Berapa size-nya? Size-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 size-nya. Jadi size-nya 6 di sini. Bisa kita masukkan di sini. Ini cara kedua. Tadi pertama kita deklarasikan saja tanpa kita inisialisasi. Di sini kita deklarasikan langsung diinisialisasi. Cara ketiga, ini belum dimasukkan ini. Cara ketiga, ini kita bisa kok. Cara ketiga, ini dibuat seperti ini, titik koma. Kemudian nanti di bawahnya buat new-nya di bawah. Jadi keyword-nya ditulis di bawah. Array 2 sama dengan new double 2. Ini juga bisa. Kemudian untuk memasukkan nilai, ini, nilai 231, 512, 832, 4, kemudian 6, 32, 57 ini kita bisa lewat sini. Jadi panggil arraynya arr2 pada indeks ke 0. Jadi indeksnya selalu dimulai dari 0 ya. Untuk indeks yang pertama dimulai dari 0. Indeks 0 nya itu adalah 2,31 sama dengan 2,31. Kemudian indeks kedua 5,12, arr2 pada indeks 1. Jadi yang kedua itu min 1 ini sih, sama dengan 5,12, kemudian array 3 8,32, arr2 pada indeks kedua nilainya adalah 8,32.
Kemudian pada indeks keempat saya bisa copy ini. Saya bisa copy ini, baru nanti saya ganti angkanya di dalam. Pada indeks ketiga nilainya 4. Kemudian pada indeks keempat saya paste saja. Saya sudah copy tadi, kemudian saya paste di sini. Pada indeks keempat ini 6,32657. 6,32657. Kemudian pada indeks kelima 321,456. Oke, jadi ini kita sudah buat arraynya, sudah diberikan nilai awalnya juga. Kemudian untuk indeksnya selalu saya ulang-ulang, ini dia dimulai dari 0 sampai ke n-1. Jadi kalau size-nya adalah 6, nanti indeks terakhir di sini adalah 5 ya. Kalau di sini 7 berarti di sini 6. Jadi dia selalu n-1 di sini. Kemudian dimulai dari 0. Oke. Kemudian kalau kita mau diakses arraynya, jadi sama seperti kemarin, kita pakai vector double di sini. Double misalnya adalah value 1 sama dengan array 1 misalnya. Kemudian value 2 sama dengan misalnya array 2 dibagi 2.0. Kemudian kita cetak hasilnya. Kalau mau dicetak hasilnya pakai sort. Kemudian saya kasih di sini value 1 titik 2 spasi, kemudian tanda tambah. Saya tulis ulang ini nama variabelnya seperti ini. Jadi ini yang di dalam tanda petik ini akan ditampilkan apa adanya. Jadi dia ditampilkan apa adanya sesuai dengan apa yang saya tulis di sini. Tetapi yang ini, yang nama variabel ini nama variabel merujuk ke value 1 ini. Jadi dia di sini tidak tertulis value 1 tapi nilai dari value 1, di mana nilai value 1 ini tadi kita dapatkan dari array 2 pada indeks ke 1. Array 2 pada indeks ke 1 adalah 512. Berarti nanti yang tercetak adalah 5,12. Jadi di sini kalau kita tulis huruf kapital juga tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau di sini kita tulis huruf kapital dia error. Karena ini ada merujuk ke variabel. Tidak ada variabel kita yang seperti tadi, yang huruf kapital di depannya. Oke. Kemudian kita copy di sini juga, tidak apa-apa. Saya copy paste di sini, saya ganti jadi value 2 sama dengan di sini value 2 ini. Oke. Jadi nanti dia kalau yang value 2 ini dia dapat dari array 2. Array 2 itu adalah 5,12 dibagi 2. Jadi mungkin jawabannya sekitar 2,16. Oke, kita run. Klik kanan run file. Ya, hasilnya adalah ini. Jadi value 1 adalah 5,12. Value 2 nya bukan, value 2 adalah 8,32 ya, dibagi 2. 8,32 adalah 4,16. Oke, ini jawabannya. Saya perlihatkan sekali lagi kodenya, cukup sederhana. Jadi ini cara mendeklarasikan variabel arraynya, double array 2, kemudian array 2 sama dengan new double 6. Kemudian kita masukkan nilainya dari indeks ke 0 sampai ke 5. Karena size-nya adalah 6, maka indeks terakhirnya adalah 5. Kemudian saya coba operasikan ya, pakai operasi pembagian di sini, kemudian saya tampilkan hasilnya. Oke, jadi selain cara ini, kita juga bisa sebenarnya pakai cara yang kita gunakan pada video sebelumnya, gunakan kurung kerawal, pakai pemisahnya koma ya. Jadi saya coba buatkan lagi satu kelas, new class, kemudian beri nama latihan array.
array, latihan array vektor 004 finish. Hapus di sini komentarnya, hapus dulu komentarnya di sini. Bikin public study void main, shortcutnya adalah psvm, psvm tab, kemudian ya kita copy saja, sama di sini. Jadi saya buat array 2, kemudian dengan cara langsung memasukkan nilainya pakai kurung perawal seperti ini. Kemudian antar setiap angka ini, di antar setiap angkanya nanti digunakan pemisah koma ya. Copy 231, saya copy kemari, saya pisah pakai koma. Kemudian 512, saya paste koma lagi. Kemudian saya copy lagi, koma lagi, spasi, kemudian 4, sini saya tulis 4, koma, kemudian di sini saya tulis lagi koma, spasi. Oke, jadi ini selesai. Jadi ini perintah yang cukup singkat, cukup 1 baris saja. Ini menggantikan perintah yang beberapa baris ini, sekitar berapa baris? 6 baris ya? 8 baris, 7 baris perintah ini digantikan dengan 1 baris perintah di sini. Tapi dengan cara seperti ini kita hanya bisa melakukan pada saat pertama kali array diinisialisasi ya. Tidak bisa, misalnya sudah selesai diinisialisasi baru kita mau panggil seperti ini, tidak bisa. Jadi hanya bisa dipakai pada saat pertama kali diinisialisasi saja. Hasilnya sama kalau kita mau copy paste ini perintah ini. Di copy paste di sini, copy, Ctrl C, kemudian di sini kita paste, paste, Ctrl V. Ya kita run, ya hasilnya sama saja. Cuman perlu diingat bahwa ini hanya bisa digunakan pada saat pertama kali diinisialisasi saja. Pada saat runtime program tidak bisa lagi. Oke. Kemudian untuk berikutnya kita akan membahas tentang array string. Array itu tipe data string. Jadi pada dasarnya sama saja. Jadi cara membuat array, tuliskan nama tipe datanya, kemudian tuliskan dimensinya berapa, kemudian nama variabel arraynya, setelah itu berikan nilainya. Jadi kita buat kelas baru dulu, new java class, kemudian beri nama latihan array vektor 005 finish. Ya, hapus dulu komentarnya, kita hapus dulu komentar programnya, yang ini juga kita hapus. Di sini bikin public static void main tab. Ya, kemudian di sini bikin array. Jadi arraynya array 3, nama arraynya tipenya string ya, string pakai kurung siku arr3 sama dengan, jadi kita langsung saja pakai kurung perawal seperti ini. Isinya adalah mangga, pisang, jambu, jeruk, pepaya, durian, rambutan. Mangga pakai petik ya, mangga, kemudian pemisah antar elemennya pakai koma, mangga, pisang, jambu, kemudian jeruk, pepaya, durian, rambutan. Jeruk, pepaya, durian, rambutan. Oke. Jadi ini cara untuk membuat kalau tipenya array sama saja, bisa diganti saja depannya ini, double-nya menjadi string. Kemudian kalau membuat
char sama juga ya sebenarnya. Jadi kalau kita membuat char pakai tipe datanya char juga seperti ini. Kemudian misalnya ARR 31 sama dengan ya, tetapi di sini kalau char beda. Kalau char bedanya dengan string adalah kalau kita mau deklarasikan char itu cukup pakai satu petik saja dan hanya bisa diisi dengan satu simbol. Ya, misalnya charnya adalah R, kemudian charnya lagi P misalnya kan, kemudian charnya dia cuma bisa satu simbol saja kita masukkan. Kemudian charnya apa lagi, misalnya ada 8, kemudian char lagi tanda ini. Oke, jadi ini cara untuk string, kemudian ke char. Kemudian ada juga yang sedikit berbeda. Kadang-kadang ada yang mendeklarasikan array ini dengan cara seperti ini. Jadi kurungnya ini, kurung sikunya ini tidak diletakkan di sini, tapi diletakkan di sini. Ini bisa juga tidak apa-apa. Ini boleh seperti ini. Ya, ada yang meletakkan seperti ini. Ini boleh dan dia tidak error. Jadi boleh seperti ini juga. Cara lain untuk mendeklarasikan array. Kemudian kalau mau dicetak, printnya sama seperti yang kemarin-kemarin. Bisa pakai for each, for misalnya saya mau cetak ini buah-buahan, for string buah misalnya, titik 2, for string buah yang saya ambil dari array ARR3 di sini. Kemudian saya mau cetak buahnya, shout, tulis shout di keyboard, kemudian tekan tombol tab, tulis shout, kemudian tekan tombol tab di keyboard. Ya, kemudian saya tulis buah. Nama dari buah ini diambil dari variabel yang ini ya, variabel iterasi untuk ARR3. Coba kita run, maka dia akan cetak buah. Nggak bisa ganggu jeruk pepaya di dalam rambutan. Oke, saya kira untuk array double dan string saya cukupkan sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya untuk membahas tentang array untuk tipe data objek dan ya untuk tipe data objek ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.